Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku pembimbing utama, Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SEMSC selaku pembimbing pendamping, dan Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AKMSI selaku penelaah pada ujian proposal kali ini. Perkenalkan, saya Niputu Sinta Karisma Dewi dengan NIM 18170511052 dari Prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta di Provinsi Bali periode 2019 sampai dengan 2021. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini ada 3. Yang pertama dimulai dengan pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam sebuah negara, lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian. Berdasarkan kegiatan usahanya, bank dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Berdasarkan kepemilikannya, BPR dibedakan lagi menjadi BPR milik pemerintah daerah, biasanya pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2, dan BPR milik swasta. Pada dasarnya, kedua jenis BPR tersebut melaksanakan kegiatan usaha yang sama. Namun BPR milik Pemda memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis BPR lainnya, karena selain menjalankan kegiatan BPR secara umum, juga berfungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah dengan membantu pemerintah dalam mengoptimalisasikan penyaluran dana untuk program pemerintah daerah. Selain itu, perbedaan dari kedua jenis BPR ini juga dapat diidentifikasi dari segi status kontrol, permodalan, dan perolehan dana pihak ketiga. Banyaknya jumlah BPR akan mendorong persaingan yang ketat antar BPR dalam menarik nasabah, terlebih lagi di saat gempuran vintage dan persaingannya dengan bank umum. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka meningkatkan kinerja keuangan merupakan sebuah keharusan agar tetap bertahan dalam industri perbankan di Indonesia. Secara umum, kinerja BPR selama pandemi COVID-19 semakin menurun, yang ditunjukkan dengan penurunan rentabilitas yang dicerminkan dengan menurunnya rasio ROA dan penurunan efisiensi operasional yang dicerminkan melalui kenaikan rasio BOPO. Selain itu, pandemi juga berdampak pada perlambatan hingga penurunan aset dan dana pihak ketiga yang turut berdampak pada penyaluran kredit yang kurang optimal dan meningkatnya rasio NPL. Hal ini didukung oleh data bahwa jumlah BPR di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada slide. Di Bali sendiri, sesuai data 5 tahun terakhir, terdapat 138 BPR yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Namun, 4 diantaranya telah dilikuidasi oleh OJK. Jika hal ini terus berlanjut, maka berpotensi dalam menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya BPR. Kinerja keuangan dari masing-masing perbankan merupakan cerminan dari kemampuan bank tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Penilaian kinerja keuangan sering dilakukan dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan. Di dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan mengacu pada POJK 48 POJK.03 2017 tentang transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang menetapkan bahwa rasio keuangan yang dijadikan sebagai pedoman penilaian kinerja keuangan terdiri dari rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR. Di situasi pandemi yang tidak terduga seperti ini, semua bank mengalami permasalahan dan risiko yang sama. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan perbandingan dalam hal kinerja keuangan untuk melihat seberapa tangguh sektor perbankan khususnya BPR dalam menghadapi krisis dan untuk melihat siapa saja yang paling mampu bertahan antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta, karena pada dasarnya kedua jenis BPR tersebut memiliki perbedaan, sehingga melalui perbandingan yang dilakukan, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari BPR milik Pemda maupun BPR milik swasta. Berdasarkan latar belakang tadi, maka disusunlah penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta di Provinsi Bali periode 2019 sampai dengan 2021. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan kinerja keuangan perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua, jumlah BPR yang terus berkurang setiap tahunnya akibat pencabutan izin usaha bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat karena jumlah BPR yang banyak menuntut setiap BPR untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan terus meningkatkannya. Yang keempat, perbedaan orientasi bisnis, permodalan, serta perolehan dana pihak ketiga antara BPR milik pemerintah daerah dan BPR milik swasta menghasilkan perbedaan strategi pula dalam memenangkan persaingan.
Berdasarkan latar belakang tadi, maka dirumuskan 7 rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta, ditinjau dari yang pertama rasio KPMM, yang kedua PPAP, yang ketiga rasio NPL, yang keempat rasio ROA, yang kelima rasio BOPO, yang keenam rasio CR, dan yang ketujuh rasio LDR. Begitu pula dengan tujuan penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 7 tujuan penelitian pula, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta, ditinjau dari rasio yang pertama KPMM, yang kedua rasio PPAP, yang ketiga rasio NPL, yang keempat rasio ROA, yang kelima rasio BOPO, yang keenam rasio CR, dan yang terakhir rasio LDR. Selain itu, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan, serta menambah wawasan tentang model penilaian kinerja keuangan pada bank perkreditan rakyat. Yang kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan akan digunakan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, meliputi bagi BPR, yang kedua bagi pemerintah, yang ketiga bagi masyarakat, dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya. Baik, pokok bahasan yang kedua adalah kajian pustaka. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah signaling teori. Teori signaling pertama kali dikembangkan oleh Spence lewat penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Spence pada tahun 1973 mengemukakan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi akan mengirimkan isyarat atau sinyal berupa informasi yang relevan kepada penerima, kemudian pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya didasarkan pada pemahamannya atas sinyal tersebut. Brigham dan Houghton pada tahun 2001 menyatakan bahwa sinyal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Pada dasarnya, informasi memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan investasi pihak eksternal perusahaan karena informasi pada hakikatnya menyajikan gambaran, catatan, dan keterangan tentang keadaan di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan tentang kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai teori yang meliputi teori mengenai bank perkreditan rakyat, BPR, BPR milik swasta, dan BPR milik pemerintah daerah, kinerja keuangan, laporan keuangan bank, dan analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meliputi. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afrianto pada tahun 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja finansial antara BPR milik Pemda dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tiarso dan Idayanti pada tahun 2017. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah dan bank milik swasta dari rasio NPL, NPM, dan ROA. Sedangkan untuk CAR, BOPO, dan LDR membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua bank tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pranata pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan rasio keuangan antara BPR milik Pemda dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio CAR, LDR, KAP, BOPO, dan ROA. Sedangkan dari segi NPL terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua jenis BPR tersebut. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mointy pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA, BOPO, dan LDR antara bank pemerintah dengan bank swasta. Namun dari aspek rasio CAR dan NPL, baik bank pemerintah maupun bank swasta tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Suwasono pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara bank pemerintah dengan bank swasta nasional ditinjau dari rasio CAR, NPL, dan NIM. Sedangkan pada rasio LDR tidak terdapat perbedaan antara kedua jenis bank tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Farosa dan Susanti pada tahun 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank milik pemerintah dan bank milik swasta nasional yang diukur menggunakan rasio NPL, LDR, GCG, ROA, dan NIM tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika diukur menggunakan rasio CAR, kinerja keuangan bank milik pemerintah dan bank milik swasta nasional memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun beberapa hipotesis sebagai dugaan sementara dalam penelitian ini terdiri atas 7 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio KPMM. Hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio PPAP. Hipotesis ketiga yaitu
Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio NPL. Hipotesis keempat yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio ROA. Hipotesis kelima yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio BOPO. Hipotesis keenam yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio cash ratio atau CR. Dan yang terakhir adalah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR milik pemerintah daerah dengan BPR milik swasta ditinjau dari rasio LDR. Sedangkan gambaran umum konsep penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada kerangka penelitian yang ditampilkan pada slide. Baik, pokok bahasan yang terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu metode dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa laporan keuangan publikasi triwulan BPR tahun 2019 sampai dengan 2021. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada BPR yang berkedudukan di Provinsi Bali dan diawasi oleh OJK, dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari hingga Juli tahun 2022. Bagian selanjutnya adalah rancangan penelitian. Penelitian ini dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil analisis data. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada gambar yang disajikan pada slide. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh BPR yang berkedudukan di Provinsi Bali per tahun 2019 dan berada di bawah pengawasan OJK yang berjumlah 137 BPR, yang terdiri dari 134 BPR dimiliki oleh swasta dan 3 BPR milik Pemda. Sedangkan pada penelitian ini, sampel untuk BPR milik Pemda adalah seluruh populasi yang meliputi 3 BPR, yaitu PD BPR Buleleng 45, kemudian PT BPR Bank Daerah Bangli, dan PT BPR Bank Daerah Gianyar. Sedangkan untuk BPR milik swasta, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan kriteria meliputi yang pertama, BPR swasta yang berkedudukan di Bali per tahun 2019, yang kedua BPR yang berdiri dan beroperasi sebelum tahun 2019, yang ketiga BPR yang tidak dicabut izin usahanya atau dilikuidasi selama periode penelitian, dan yang terakhir adalah BPR yang memiliki aset dalam rentangan 61 juta sampai dengan 190 juta pada triwulan pertama tahun 2019 dan memperoleh hasil akhir berjumlah 45 BPR. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data menggunakan dua teknik. Yang pertama ada studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan triwulanan tahun 2019 sampai dengan 2021 milik BPR yang berdomisili di Provinsi Bali yang dipublikasikan di website OJK. Kemudian studi kepustakaan. Melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, penulis mencari data dan informasi dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan data penelitian. Baik, selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Pada penelitian ini yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang kedua yaitu sebelum melakukan uji T atau t-test sebagai uji hipotesis, maka dilakukan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak dan atau data bersifat homogen atau tidak. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai bagian dari tahapan uji prasyarat analisis, maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan uji hipotesis yang terdiri dari uji PEDA, independent sample t-test, jika data yang diperoleh memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, atau uji Mann-Whitney-U jika asumsi normalitas dan homogenitas tidak dipenuhi pada data yang telah diperoleh. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.